Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 4, firman Tuhan menyatakan, dia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingati engkau." Sahabat semua, dalam hidup ini kita sering bertanya apakah ibadah kita, doa-doa kita, dan persembahan kita benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Kisah Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 4 memberikan kita penghiburan bahwa Tuhan melihat dan mengingati setiap doa serta persembahan yang kita berikan dengan hati yang tulus. Kornelius adalah seorang perwira Romawi yang bukan berasal dari bangsa Israel, tetapi dia dikenali sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dia tekun dalam doa dan sering memberi sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Karena ketulusan hatinya, Tuhan mengirimkan malaikat untuk menyampaikan bahwa doa dan sedekahnya telah naik ke hadapannya sebagai suatu peringatan. Persembahan dan sedekah yang bagaimanakah yang akan berkenan di hadapan Tuhan? Dalam ayat ini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita berikan, tetapi juga hati di sebalik pemberian tersebut. Mari kita renungkan beberapa pelajaran penting tentang bagaimana kita boleh memberi dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus memberi dengan hati yang tulus. Tuhan tidak menilai besar atau kecilnya pemberian kita, tetapi ketulusan hati kita. Seperti janda miskin yang memberikan 2 keping uang dalam Markus 12 ayat 43 dan 44. Tuhan lebih menghargai persembahan yang berasal daripada hati yang penuh kasih dan penuh ketulusan. Yang kedua, kita harus memberi dengan iman dan pengharapan. Ketika kita memberi, kita haruslah percaya bahwa Tuhan memperhatikan dan menyediakan segala keperluan kita. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Yang ketiga, marilah kita memberi dengan sukacita dan bukan kerana paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7 mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pemberian yang dilakukan dengan berat hati atau kerana tekanan tidak membawa berkat yang sejati. Bagaimanakah kita boleh kekal setia dalam ibadah, dalam doa dan sedekah kita? Untuk menjadi pribadi yang setia dalam ibadah dan pemberian, kita haruslah bertekad untuk melakukan disiplin rohani, seperti membangunkan kehidupan doa yang konsisten. Janganlah hanya berdoa di saat kita memerlukan pertolongan, tetapi jadikanlah doa sebagai satu gaya hidup. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita juga harus menjadikan sedekah dan persembahan itu sebagai sebahagian daripada gaya hidup kita. Seperti Kornelius, kita harus memiliki hati yang peduli terhadap mereka yang memerlukan. Tuhan ingin agar kita berbahagi berkat dengan orang lain. Bukan hanya dalam bentuk material, tetapi juga dalam bentuk perhatian
dan kasih sayang. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara kita, maka kita akan lebih mudah memberi tanpa rasa takut berkekurangan. Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita belajar untuk hidup dalam iman dan penuh keyakinan bahwa Dia adalah sumber segala kebaikan dan berkat. Ketakutan akan kekurangan seringkali membuatkan kita enggan memberi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita mencarinya terlebih dahulu, segala keperluan kita akan dipenuhi. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ini menunjukkan bahwa kemurahan hati yang didasarkan pada iman tidak akan pernah membawa kita kepada kekurangan, melainkan kepada kelimpahan dalam kasih dan juga penyertaan Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kornelius adalah contoh yang nyata bahwa Tuhan mengingati setiap doa dan pemberian kita jika dilakukan dengan iman dan ketulusan. Tuhan tidak hanya menerima persembahan material kita, tetapi juga hati yang menyertainya. Hari ini, marilah kita terus setia dalam doa dan kemurahan hati. Jangan pernah ragu bahwa setiap doa dan persembahan kita akan dikenang oleh Tuhan. Dan Dia akan memberkati kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.